Hukum benda adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hak-hak kebendaan, yaitu hubungan antara seseorang dengan suatu benda, yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemiliknya untuk menggunakan atau menguasai benda tersebut. Hukum benda memfasilitasi pengaturan tentang kepemilikan, penguasaan, dan pemindahan benda. Hukum benda secara umum mencakup semua benda yang dapat dimiliki, dikuasai, atau dipindahkan haknya, baik secara fisik maupun hukum. Ruang lingkup hukum benda. Yang pertama adalah benda bergerak alami atau perhiasan, kendaraan, dan hukum, yaitu seperti surat berharga. Benda tidak bergerak yaitu contohnya tanah, bangunan, hak milik atas tanah. Hak kebendaan yaitu hak milik, kepemilikan, peran terhadap suatu benda, hak pakai pengguna benda milik orang lain. Hak sewa yaitu hubungan hukum antara pemilik dan penyewa, hak jaminan yaitu hipotek dan gadai. Selanjutnya mengenai prinsip dari hukum benda yang mana terdiri dari 6 asas. Yang pertama itu ada asas absolut, asas prioritas, asas spesialitas, asas publisitas, asas nemo plus juris, serta asas pelekatan. Absolut, di mana pemilik benda pokok juga berhak atas hasil atau bagian yang melekat pada benda tersebut. Asas prioritas, jika terdapat beberapa klaim atas benda yang sama, hak yang lebih dahulu didaftarkan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, asas spesialitas, di mana hak atas benda harus spesifik, baik dalam objek maupun pemegang haknya, sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas. Lalu ada asas publisitas, di mana hak atas benda tertentu, terutama benda tidak bergerak seperti tanah, harus diumumkan secara terbuka melalui pendaftaran yang resmi. Ada asas nemo plus juris, di mana ketika seseorang tidak dapat memberikan atau mengalihkan hak atas benda yang melebihi hak yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada asas perlekatan, di mana pemilik benda pokok juga berhak atas hasil atau bagian yang melekat pada benda tersebut. Putusan perkara nomor 8 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PN MRH. Hukum benda yang relevan dalam kasus ini berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, khususnya hak guna usaha atau HGU. Nah, dalam hukum perdata, hukum benda mengatur hubungan hukum antara orang dan benda, terutama mengenai kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan benda, termasuk tanah. Dalam perkara ini, PT Tasnida Agro Lestari atau penggugat adalah pemegang sertifikat HGU atas beberapa bidang tanah dengan total luas 8.157,96 hektar yang telah didaftarkan dan diakui secara sah oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Tanah tersebut termasuk benda tidak bergerak atau immovable object yang dilindungi benda. Masalah hukum bendanya di sini adalah yang pertama, tindakan tergugat atau masyarakat lokal memasang pagar atau portal di atas lahan HGU milik penggugat atas dasar hukum tanpa dasar hukum yang sah, kemudian dianggap sebagai bentuk penguasaan fisik tanpa hak atau basic zonderrecht. Nah, di sini para tergugat menggunakan surat keterangan asal-usul sungai sebagai dasar klaim. Namun, menurut hukum, dokumen tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti kepemilikan tanah. Nah, dalam hal ini, HGU sebagai hak atas tanah adalah hak benda yang mewakilkan wewenang untuk menguasai tanah dan memiliki kekuatan hukum kuat, bahkan jika dijadikan jaminan ke bank, seperti yang dilakukan oleh PT OCBC NISP dalam kasus ini. Karena itu, hak kepemilikan atau penugasan atau penguasaan dari pihak lain tanpa alasan hak yang sah merupakan pelanggaran hukum benda dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, pidana di atas jelas bahwa ini adalah hukum benda yang kami jelaskan. Kemudian adalah putusan nomor 509 garis miring pidana titik B garis miring 2018 garis miring PM Pengadilan Negeri Batam. Nah, di sini kami sebenarnya mengambil kasus pada hukum pidana, namun dalam hal ini kami menjelaskan secara hukum kebendaan. Dalam hal ini, dalam penjelasan hukum yang bisa kami berikan adalah hukum benda, yaitu res second, di mana mengatur hubungan hukum antara orang dan suatu benda yang dapat dimiliki, dikuasai atau dialihkan. Dalam perkara ini ada dua jenis benda. Yang pertama itu adalah benda bergerak, yaitu dompet, uang tunai 1 juta, handphone Oppo F1, dan sepeda motor Yamaha Miho. Yang kemudian yang status kepemilikan di sini adalah barang-barang dompet, uang, dan handphone diakui sebagai sah milik saksi Intan Yuniarti yang secara hukum tidak boleh diambil tanpa izin. Kemudian sepeda motor Yamaha Mio adalah milik terdakwa dan oleh karena itu dikembalikan kepadanya.
Relevansi dalam hukum pidana dan hukum benda di sini adalah pertama pencurian. Pada pasal 306 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa terdakwa mengambil benda milik orang lain tanpa hak dan dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Kemudian dalam hal ini pengambilan dompet dan handphone tanpa izin adalah pelanggaran terhadap hak milik sebagai salah satu unsur hukum benda dan secara pidana dikualifikasikan sebagai pencurian. Nah, kemudian di sini putusan terkait benda ini, hakim memutuskan bahwa benda milik korban atau dompet, HP, uang itu dikembalikan kepada pemiliknya karena terbukti bukan milik terdakwa. Kemudian sepeda motor milik terdakwa dikembalikan kepadanya karena tidak terkait langsung sebagai alat kejahatan atau bukan hasil kejahatan atau sarana utama pencurian. Nah, mungkin dari situ penjelasan terkait dua putusan pidana yang bisa saya berikan.